semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi dari administrasi bisnis. Untuk mata kuliah bisnis nasional, kami hendak mengenalkan sedikit dari proses bagaimana sih pasar lokal, terutama UMKM Indonesia, untuk mengglobalkan produknya ke arah pasar internasional. Seperti contohnya, kami dapat mengambil dari mutiara. Mutiara ini merupakan sumber daya alam Indonesia yang patut dilestarikan karena membawa dampak besar bagi sektor ekonomi dalam negeri. Dengan begitu, kami mengambil mutiara ini sebagai salah satu esensi ekonomi Indonesia untuk dapat berkembang menjadi pusat kesehatan ekonomi dalam mengembangkan potensinya untuk mengekspansi pasarnya ke dunia internasional. Alihan Jewelry atau yang dulunya dikenal sebagai Valentino Tiara, perusahaan ini dibentuk pada tahun 2010. Perusahaan ini mengkhususkan dirinya sebagai perhiasan buatan tangan yang berhasil mengikuti ajang Indonesian Fashion Avant-Garde Program sebagai salah satu desainer perhiasan angkatan keempat. Dari sana, melalui beberapa proses dan brainstorming, mereka meluncurkan Elihan Jewelry, koleksi perhiasan mutiara dengan desain yang menarik dan memiliki banyak tema. Ciri khas dari perhiasan ini adalah terbuat dari mutiara dan batu permata yang dirangkai menjadi satu rangkaian dan membentuk sebuah perhiasan, bisa dari kalung, gelang, dan sebagainya. Dari keunikan keelokan perhiasan buatan tangan ini tentunya mempunyai tujuan yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia, yang tentunya memaksimalkan relasi antar pasar internasional dan lokal. Yang kedua adalah mengembangkan UMKM Indonesia untuk dapat dikenal dan dijunjung tinggi oleh kacamata internasional. Nah, jadi ada beberapa negara yang memang menjadi tujuan ekspor dari mutiara, yaitu Australia, Tiongkok, Jepang, India, dan USA. Namun menurut kelompok kami yang paling cocok untuk mutiara ini adalah ke Jepang. Karena pertama-tama sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang demografinya. Pertama, jumlah penduduk di Jepang sebanyak 125.050.000 orang. Kedua, birth rate-nya itu 6,95 kelahiran dari 1.000 populasi. Dan death rate-nya 11,59 dari 1.000 populasi. Lalu jenis kelaminnya kebanyakan wanita, di mana wanita menduduki 51,17% dari penduduk total. Sedangkan pria menduduki 48,83% dari penduduk total. Lalu GDP terakhirnya adalah 4,975 miliar US dollar. Dan GDP per kapitanya 36.372 US dollar. Lalu angka inflasinya mencapai minus 0,23%. Dan dari data resmi yang diambil oleh World Bank, itu Jepang menduduki peringkat 29 dari 120 negara yang menurut mereka semua paling baik dalam melakukan bisnis. Lantas alasan kami memilih negara Jepang sebagai tujuan ekspor ada beberapa pertimbangan alasan, yaitu pertama, Jepang itu mengimpor 70% kebutuhan mutiaranya dari Indonesia. Dan kedua, Jepang menjadi urutan pertama negara yang paling banyak mengekspor mutiara dari negara lain. Lalu kualitas mutiara kita atau berjenis Salty Pearls itu di Indonesia bisa dibilang lebih baik dibandingkan kualitas Salty Pearls itu di negara lainnya. Sehingga Jepang mengimpor lebih banyak mutiara tersebut dari Indonesia ketimbang negara lain. Lalu yang terakhir, karena kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut, antara Indonesia dan Jepang terbilang cukup baik, sehingga memudahkan pelaku pasar mutiara untuk. Jadi untuk konsep memasuki pasar internasionalnya itu ada beberapa, itu ada ekspor, turnkey project, lisensi, franchising, dan juga ada joint venture. Tapi konsep yang akan kita gunakan di sini adalah ekspor. Di sini juga kita kepikiran untuk melakukan turnkey project, tapi turnkey project itu memakan modal yang lebih besar, sedangkan ekspor tidak.
Dan kenapa ekspor juga menurut kami lebih masuk akal dari kita mengeksporkan mutiara-mutiaranya dan ya, sekalian menjadi tempat penyediaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep mengenai strategi internasionalisasi. Yang pertama itu untuk strategi internasionalisasinya sendiri. Nah, sebelum kita memahami internasionalisasi, terlebih dahulu kita mengenal salah satu teori yang disebut dengan teori product life cycle. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana satu produk melakukan merger untuk mencapai competitive advantage atau yang disebut dengan keunggulan bersaing. Nah, bagaimana untuk suatu perusahaan itu bisa mencapai hal ini? Nah, caranya itu yaitu dengan melakukan go global atau go internasional. Nah, sementara itu ada juga satu teori yang menyebutkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mendapatkan skala ekonomi dapat memiliki implikasi penting bagi perusahaan internasional. Nah, cara ini melalui perdagangan pasar memiliki variasi barang yang tersedia bagi konsumen dan mengurangi biaya rata-rata untuk harga barang-barang tersebut. Nah, ini teori new trade theory. Lalu strategi yang kedua itu multi domestik. Nah, multi domestik sendiri adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan berfokus pada penyelesaian periklanan dan upaya komersial ke pasar lokal. Perusahaan mungkin memperkenalkan merek baru untuk setiap wilayah, misalkan pemasaran, pengemasan, layanan, dan terkadang lini produk agar sesuai dengan preferensi norma dan kebiasaan lokal. Misalnya, perusahaan minuman multi domestik dapat merilis rasa minuman ini di berbagai daerah. Situs web juga mengalami pelokalan. Media itu menggunakan bahasa lokal dan sering menampilkan produk di wilayah tersebut. Dengan menggunakan strategi multi domestik itu ada 4. Yang pertama, dapat terhubung langsung dengan pasar lokal. Lalu yang kedua, mampu memaksimalkan responsivitas lokal. Yang ketiga, mampu membedakan pasar domestik dan pasar regional. Lalu yang keempat, bekerjasama dengan sumber daya lokal. Nah, berikutnya itu strategi untuk go global. Go global itu untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, itu untuk meningkatkan potensi pasar lokal kepada dunia internasional. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang perlu kita ketahui bahwa adanya peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan keuntungan dengan menuai pengurangan biaya dari ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan dalam mencapai strategi rendah biaya pada skala global sehingga dapat terpenuhi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pressure perusahaan melakukan go global. Yang pertama itu jadi ada 4 ya. Yang pertama itu ada global standardization strategy. Nah, untuk global standardization strategy untuk pressure for cost reduction-nya itu high, sedangkan pressure for local responsive-nya itu low. Maaf. Lalu yang kedua pressure international strategy, yaitu untuk cost reduction-nya itu low, sama for local responsive-nya itu juga low. Intinya untuk international strategi itu sama-sama low. Berikutnya ada yang dinamakan dengan transnational strategy. Nah, untuk transnational strategy itu pressure for cost reduction-nya itu high, sedangkan pressure for local responsive-nya itu low. Lalu yang keempat ya, untuk pressure yang keempat itu localization strategy. Nah, ini untuk pressure for cost reduction-nya itu high, dan juga pressure for local responsive-nya itu high. Sekian dari saya, terima kasih. Menjelaskan tentang strategi formulasi pasar UMKM masuk. Itu yang pertama ada model Absalom. Model Absalom memiliki landasan teoritis dalam teori perilaku perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh teori pertumbuhan perusahaan Penrose. Teori perilaku menggambarkan internasionalisasi perusahaan sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan keterlibatan internalisasinya yang diapresiasikan dalam model Absalom melalui jarak psikologis dan pembentukan rantai. Proses ini berkembang dalam
interaksi antara pengembangan pengetahuan tentang pasar dan operasi luar negeri di peningkatan investasi sumber daya di pasar tersebut. Lalu yang kedua ada jaringan. Jaringan adalah proses menjalin kerjasama atau hubungan kerja dengan saling menguntungkan, relasi dibangun untuk mengembangkan bisnis yang dapat bersaing dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada born global. Born global itu banyak perusahaan kecil telah mencapai kesuksesan dalam waktu yang relatif singkat menjadi pemain global. Banyak contoh terjadi di lingkungan perusahaan manufaktur, perangkat lunak, dan industri berbasis pengetahuan. Misalnya seperti Amazon, Google, eBay, dan lain-lain. Perusahaan yang lahir di seluruh dunia digunakan kampanye pemasaran untuk menargetkan pasar global. Nah, dari video yang sudah kami buat, kita semua dapat belajar banyak hal mengenai rangkaian strategi dan konsep-konsep internasionalisasi yang diciptakan untuk memajukan UMKM dalam negeri, khususnya di Indonesia. Dengan ini, kami, Julius Jason, Imi Madreninta, Kevin Evander, Jason Alexander, dan Mauritius Vilcanova izin pamit undur diri. Sampai jumpa ya di waktu. Bye-bye.